Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya setelah sekian lama saya nggak rekam video, akhirnya malam ini tag video juga dan insya Allah akan segera upload. Ya karena beberapa kesibukan dan malas juga, intinya sih malas sih. Jadi nggak pernah tag video, nggak pernah syuting, nggak pernah update lagi di YouTube, dan sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk bisa update. Nah teman-teman, malam ini saya punya info yang pastinya kalian sebelumnya itu nggak pernah kepikiran ya. Terutama orang-orang yang ada di Korea Selatan. Sebelumnya pasti nggak pernah kepikiran kalau di Korea Selatan itu sebenarnya bisa nggak sih warga asing itu donor darah di Korea? Simak terus videonya karena saya akan memberikan info-info tentang donor darah di Korea Selatan. Bersama saya Ilham, tetap di Kacamata TKI karena TKI punya cerita. Nah, teman-teman, jadi sekitar 3 minggu yang lalu saya itu sempet ke Honyol ya. Kalau di sini namanya Honyol, seperti foto yang ada di sebelah sini. Iya, namanya Honyol. Jadi itu kalau saya bilang bisa dikatakan itu adalah PMI-nya Korea ya. Itu PMI-nya Korea, itu bukan rumah sakit, itu semacam kantor ya PMI lah. Nah, di situ ketika saya datang, ya sebetulnya apa namanya? Sebelum saya sebelum saya bahas lebih banyak, jadi saya mau cerita sedikit kenapa saya bisa kepikiran di Korea mau donor darah. Nah, karena waktu itu ceritanya sebenarnya panjang kalau flashback lagi, karena beberapa tahun yang lalu itu saya di Indonesia pernah donor darah 1 kali. Nah, kenapa bisa sampai donor darah? Karena waktu itu keluarga saya itu membutuhkan darah 3 kantong. Nah, 3 kantong, dan saya bingung kan, saya sedikit panik dan gugup, kebayang mungkin terpengaruh sama sinetron juga ya. Kalau misalkan gimana kalau darahnya ternyata nggak ada, terus gimana darahnya nggak cocok, bla 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 kayak gitu kan. Jadi terhantui istilahnya, kalau sampai darah yang kita butuhin itu nggak ada. Tapi setelah saya ke PMI, alhamdulillah di situ ada, dan ternyata 1 kantongnya itu sekitar 450.000 rupiah. Nah, itu sama sih, sama istilahnya memang itu kan untuk pengolahan sorry, itu untuk pengolahan darahnya. Jadi ketika kita diambil darah oleh PM itu, kita diteliti dulu itu darahnya itu sehat atau enggak, bisa dalam kategori untuk didonorkan atau tidak gitu. Jadi itu bayar segitu bukan untuk PMI-nya gitu, bukan nyari untung. Meskipun dari keluarga kita yang mendonorkan darah itu harganya sama, teman-teman, harganya sama. Jadi ketika pengalaman di Indonesia itu, ini cerita sedikit ya. Pengalaman di Indonesia itu karena nanti bakal saya bahas juga bedanya donor darah di Indonesia sama di Korea Selatan kayak gitu kan. Jadi di Indonesia itu pertama kali kita datang ya biasa ngisi formulir segala macem, dan kita diambil sampel darahnya, lalu kita dites darahnya sehat atau enggak, dan kita bisa donor darah. Sedangkan di Korea Selatan sekitar 3 mingguan yang lalu saya sempat kepengen donor darah lagi, karena setelah 1 tahun dari donor darah yang pertama, ya sekitar setahunan lebih lah. Dari donor darah yang pertama itu di sini pingin cobalah, kenapa enggak donor darah di Korea aja gitu kan. Coba di sini bisa atau enggak gitu. Setelah saya datang, saya cari info kan, nggak cari info sih sebenarnya, itu kan karena memang tempat yang saya datangin itu setiap minggunya, setiap pekannya saya tuh selalu datang ke area situ. Jadi tahu kalau itu mungkin donor darah, mungkin tempat donor darah. Akhirnya saya sama temen kemarin itu sempet datang ke situ, ngecek langsung ke lokasi. Jadi di situ bener itu tempatnya donor darah di Korea Selatan, namanya Honyol gitu. Nah, setelah itu saya masuk ke ruangannya, saya ada mungkin kalau tempat kita ada pegawai magang gitu ya, dia pakai rompi, terus dia dekat pintu sekali gitu, dekat pintu banget. Dan habis itu ditanya kan, kamu mau ngapain kayak gitu kan, terus mau donor darah, terus habis itu dikasih nomor antrian. Nah, nomor antrian itu kita langsung naik ke atas karena memang ruangannya kan bertingkat kan. Mungkin kalau misalkan ruangannya beda ya beda lagi, mungkin disuruh kemana gitu kan. Waktu itu saya langsung naik ke atas.
Dan di atas itu sudah ada apa namanya, jadi kayak bilik-bilik gitu ya, bilik-bilik buat pengambilan darahnya. Nah bilik-bilik itu ya biasa ada meja dokter, meja suster, terus kursi depan belakang pasien, terus ada tempat periksa darah kayak gitu-gitu kan. Ada beberapa bilik dan ada ruang tunggunya juga. Nah karena ruangannya masih penuh waktu itu, jadi saya nunggu dulu di sana, saya nunggu dulu duduk, nggak ngobrol-ngobrol sih karena di situ nggak sama temen juga ya, main handphone sendiri-sendiri gitu, maksudnya ngobrol juga pelan kan karena memang ruangannya nggak begitu besar dan masih keadaan covid juga, jadi kita nggak boleh bersuara terlalu keras dan buka masker di situ tentunya. Nah setelah itu, setelah nunggu antrian, ternyata saya harus registrasi. Nah registrasinya itu canggih banget bos, registrasinya itu di sini langsung di depan laptop. Nah di laptop itu bukannya nggak bisa sih, tapi Hangul semua, jadi kan kayak jadi lucu lah, maksudnya kayak kita kan, ya saya pribadi maksudnya kemampuan apa namanya, kemampuan berbahasa Koreanya kan ya tergolong menengah ke bawah gitu. Jadi suruh ngisi formulir dalam bentuk Hangul itu pakai Google Translate gitu kan, ada Google Translate yang bisa di video, nanti dia secara otomatis translate gitu kan, cuman kan bahasanya agak rancu, jadi ya intinya di situ kita isi nama, terus apa namanya, paspor atau ID card. Nah habis itu isi kayak semacam, ya ada step by stepnya lah, kayak misalkan kita download aplikasi, terus kan setujui step pertama, step kedua, step ketiga kayak gitu. Nah waktu itu karena saya agak kesulitan, jadinya susternya datang dan ngebantu ini. Allah, sebenarnya agak malu sih, jadi kelihatan ini anak ini nggak bisa nih bahasa Koreanya kayak gitu. Tapi ya udahlah namanya. Nah habis itu setelah registrasi selesai, nunggu lagi dan dipanggil. Ternyata donor darah di Korea itu nggak segampang di Indonesia guys. Nggak tahu ini karena masih keadaan COVID, masih suasana COVID, atau itu peraturan untuk warga asing ya. Jadi kalau menurut saya itu agak sulit, karena kalau di Indonesia simple tadi yang saya sampaikan di awal, di Indonesia simple, jadi kayak kita diambil sampel, diperiksa, udah kalau misalkan darahnya sehat kita bisa donor, kalau enggak. Nah di Korea itu kemarin jadi sebelum kita diambil darahnya, kita itu dikasih beberapa pertanyaan, banyak malah, jadi kayak tinggalnya di Indonesianya di mana, terus masuknya wilayah mana, terus Pulau Jawa atau Sumatera atau mana gitu kan. Jadi karena saya dari Sumatera, jadi gini, jadi di Korea itu ada beberapa tempat yang masuk wilayah peta yang ada di buku tempat donor darah tersebut. Jadi tempat donor darah ini dia punya list tempat-tempat kota-kota di Indonesia yang terdaftar mungkin ya, karena nggak semua kota ada loh di situ. Untuk Sumatera aja itu cuma ada Aceh dan Padang untuk Sumatera, padahal Medan juga kota besar ya, tapi sih cuma ada Aceh dan Padang. Nah di Korea ini dia itu sangat hati-hati dengan yang namanya kolera dan malaria kemarin. Jadi kenapa ada kota-kota tadi? Jadi Korea sudah punya informasi mungkin ya, beberapa kota yang dia itu aman dari malaria dan beberapa kota yang masuk zona merah. Nah dari situ kan karena lampu nggak ada, jadi kata pegawainya, kata susternya, ya udah kamu di Sumatera ini yang paling dekat mana? Nah karena adanya Aceh sama Padang, saya kan bilang saya paling dekat sama Padang dong. Nah setelah itu Padang itu ternyata zona merah malaria guys. Jadi di situ misal ada beberapa kota gitu ya. Jadi kota yang aman itu tulisannya hitam, dan kota yang zona merah itu tulisannya merah. Kata dia ini Padang ini termasuk zona merah malaria katanya gitu. Wow. Jadi semacam kita itu kayak sebelum kita dites atau istilahnya darahnya gitu, kita dites darahnya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab guys ternyata. Jadi kayak tadi tempat tinggal, terus
bahkan saya itu sampai ngeluarin, saya itu pernah donor darah loh di Korea, di Indonesia gitu, pernah donor darah loh di Indonesia kata aku gitu kan. Sampai tak liatin foto foto apa namanya, foto peserta donor darah gitu kan, anggota keanggotaan gitulah, keanggotaan donor darah. Setelah itu kata susternya, ya itu nggak bisa katanya, tetap harus ngikutin sistem yang ada di Korea kata dia gitu. Terus ya udah sistemnya gimana tak gituin kan, dia agak kebingungan kan, loh kok nggak ada ini, maksudnya Lampung kok nggak ada di peta, yang bukan peta sih, itu kayak buku agenda, tapi ada beberapa kota di Indonesia gitu kan, cuman kota-kota besar sih, kayak Semarang ada, Jakarta kayak gitu-gitu. Cuman untuk Sumatera memang kebetulan cuman yang ada itu Aceh dan Padang, sedangkan Padang itu masuk zona merah. Jadi agak gimana ya, mungkin dia agak, oh ini dari luar, terus suasana Covid juga, dari paling dekat sama Padang, yang mana Padang itu zona merah, mungkin dia agak khawatir juga ya. Maksudnya ya ya aku salut sih, maksudnya sama pemerintahan Korea itu, jadi kayak dia itu protect banget kan sama penduduknya, warganya itu keren banget kayak gitu. Dan ya udah, setelah itu tanya jawab, dan intinya satu, kita harus bisa ngejawab apa aja yang ditanyain sama mereka. Mungkin karena kesulitan bahasa juga ya, harusnya kalau untuk teman-teman yang pingin donor darah dan apa namanya, dan kesulitan ngobrol bahasa Koreanya, saya saranin untuk ajak orang yang bisa translate deh. Minimal apa yang diobrolin itu bisa kejawab gitu. Karena yang kita tahu ya, saya pribadi juga ya bisa ngomong Korea, cuman kan bahasa sehari-hari yang kita pakai di kerjaan gitu ya. Kalau misalkan yang ditanyain di dunia kesehatan kan itu beda lagi, misal kayak nanya provinsi, daerah, terus kamu di Indonesia gimana gimana, kan itu agak di luar bahasa keseharian gitu, jadi agak kesusahan kan jawabnya. Nah setelah itu dia juga agak kebingungan kan. Yang pertama, nggak ada, kita nggak, aku nggak masuk Lampung itu, nggak masuk di buku tadi. Terus dia agak susah nangkep apa yang diobrolin gitu kan, jadi ya sempat di apa, di tensi kan, di tensi apa namanya, kita ambil darah juga kan, kalau misalkan darah rendah itu kan nggak boleh ya. Nah itu udah ditensi, setelah ditensi oke, tapi ya nggak bisa donor darah karena itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, dan kedua Lampung juga bukan zona aman dari malaria gitu guys. Jadi Korea itu protect banget sama malaria gitu kan. Ya ada luar negeri juga kayak Kamboja, terus Myanmar itu juga kan sempat kebuka kan, ada beberapa kota juga gitu. Jadi hari itu nggak jadi donor darah. Sebenarnya sedih sih, tapi ya gimana lagi, sampai aku itu bilang apa nggak bisa diambil sampelnya aja gitu kan, karena kalau sampelnya oke kan pasti nanti bisa tak gituin, karena aku juga maksudnya udah kesini pengennya donor gitu. Tapi kata apa nih, kata susternya nggak bisa, katanya harus, ya harus prosedurnya seperti ini kayak gitu. Jadi ya agak sedih juga sih. Saya sih berpikirnya kalau misalkan kita bisa donor darah rutin di sini minimal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kan paling nggak kita ketahuan kan kita masih sehat, darahnya masih oke gitu. Nah pengennya sih kayak gitu. Jadi kan ya, tapi karena waktu itu gagal, ya mudah-mudahan kedepannya sih bisa ditemenin sama penerjemah mungkin ya, atau orang yang bisa bahasa Korea lah minimal, jadi kan bisa lebih gampang lagi nanti komunikasinya gitu guys. Jadi waktu itu intinya aku nggak bisa donor karena beberapa hal tadi, dan mudah-mudahan kedepannya ya masih bisa, pengen coba sih kalau misalkan ada temen yang bisa bisa bantu buat transit, mudah-mudahan donor lagi kayak gitu. Jadi intinya yang pertama, kita itu harus punya island card, dan kedua kita dalam 1 tahun itu nggak boleh keluar negeri, jadi harus tetap stay di Korea dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, kita itu tidak termasuk zona merah malaria. Yang keempat, kita itu harus apa namanya, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Pertanyaannya banyak banget. Terus apa lagi, ada 4 hal kan.
Udah sih mungkin itu ya. Dan yang keempat, kita pastinya sehat dong. Kita nggak lagi konsumsi obat-obatan atau berada di pengawasan dokter gitu. Jadi itu sharing pengalaman saya malam ini. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Mudah-mudahan jadi informasi yang buat kamu itu semakin seneng di Korea. Bukan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.